Hai hai, kita Eke Debbie, Eke Elman, RT 5 dari Studio Paris. Elman Go, Debbie dan Elman bergol. Hai semuanya, kita bertemu lagi di Delman Gao. Aku Debbie Sahartian, Akika Emansipasi dan Adin Marini Sumari. Aku manggilnya sis, tante, atau mbak, atau kak. Sis aja lah. Sis aja ya. Sis Mazu. Sis Mazu. Marini Sumari. Sis Mazu, oke. Debbie Sahartian jadi apa? Desa. Debisa. Debisa. Desa. Desa. Oh ya, Desa. Mazu. Kalau Eko apa? Ditya Elman. Adel. Ini seneng banget kita di sini udah diundang di butiknya ya, Sis Mazu ya. Sis Mazu ini janjiannya berkali-kali. Alhamdulillah. Karena mungkin dia sibuk kali ya. Shibuya Skelski. Shibuya nih, Shibuya Kyoto. Emberan. Dihubungin, aku mau umroh. Dihubungin lagi, aku mau keluar kota. Iya, tapi kan Mbak Debbie kan, Mbak Desa itu kan seminggu sebulan sekali. Iya, nah, terus pasti sudah dadakan juga. Iya. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah akhirnya sekarang bisa ketumbar. Ketumbar jinten say. Nah, kita ngobras. Iya, Kita ngobrol ya. Ya Allah, tahu nggak ya, pemirsa itu bahasa gitu tuh ini pelopornya ya. Zaman dahulu Zaman dahulu angkatan 90-an ya. Aku juga tuh sempat beli kamusnya yang itu tuh. Jadinya ya apalagi kan sama omku juga. Udah semua bisa juga. Iya, betul. Masih kelinci deh Masih kelinci, tapi udah diolah biar bisa jaguar nih ngomong kayak gitu. Oh bahasa baru ya, jaguar ya. Jago. Itu baru. Jadi makin hari tuh kata bahasanya makin nambah ya. Betul. Sekarang hari ini kita ngobras. Zaman dulu kan ya hits banget kan. Oh, sinetron. Warawiri ya. Di TV. Kalau sekarang warawirinya di Instagram saya. Yang aku inget itu yang datanglah bidadari. Tring. Jadi perempuan. Jadi bidadari langsung kan biasanya kan ya. Ngobras sebelum itu masa kecil Ye lahir besar di Jakarta. Aku kan anak tentara kan, ayahku kan angkatan darat TNI AD kan. Jadi saya itu SD itu pindah-pindah 5 kali. Iya kan dinasnya dipindah-pindah dan ayahku tuh kan selalu harus ikut semua rombong. Kita berlima tuh harus dirombong semuanya gitu kan. Berlima tuh anak-anaknya. Anak-anak 5. Anak 5. Oh, zaman dulu mana ada ini ya. Yang kecil. Gak ada KB dulu, gak ada hiburan nih, hiburannya itu nih. Ma, anak keberapa? Anak ketiga. Jadi masa kecil aku itu di Bandung. Jadi kan ayahku tuh orang Padang, orang Pariaman. Ayahku orang Awak. Ibuku tuh orang Sulawesi, Bugis. Jadi ayahku tuh lulus akademi militer, dinasnya di Bone. Jadi ketemulah ibuku ketumbar. Orang kan nanya ini jauh amat ya orang Padang zaman dulu kan. Tahun 70-an kan jarang ya orang nikah yang jauh-jauhan gitu. Tapi karena dinas pertamanya di Wantampone di Bone, jadilah ketumbar sama ibuku di situ. Terus masa kecil aku ya karena anak tentara ya di Bandung. Jadi abdi dinas berapa tahun gitu. Jadi aku tuh kan Padang Bugis tapi abdi itu biasa nyera Sunda karena tapi bahasa Padang nggak bisa. Iso sekete. Bahasa Bugis aja bisa. Bisa karena kan pindah-pindah kan. Jadi aku bilang sama ayahku ya, ayah ini pindah di mana di daerah-daerah ya. Tapi kalau kerjanya di Deplu kan Eka bisa bahasa Spanyol, bisa Inggris, bisa Cina ya. Jadi kalau ini kita bisa bahasa daerah. Oke. Jadi waktu umur berapa tuh di Bandung? Aku dari umur tahun 82 tuh umur berapa ya? Kayaknya masih umur 3 tahun kayaknya. Oh 3 tahun masih kecil. Sampai SD. Sampai SD.
Terus Azza pindah ke Jakarta, terus juga pindah ke Bandung. Nah setelah SMP SMA lah udah menetap di Jakarta. Jadi Ayah udah dinasnya di Jakarta. Oke. Jadi di Bandung itu di Bandung itu TK SD. Habis itu jadi aku ngerasain tuh Gunung Galunggung meletus. Gitu? Iya, tahun 82 kalau nggak salah. Di Bandungnya emang di mana sih? Bandung, di Sukajadi. Oh, di Sukajadi. Gimana ceritanya tuh waktu gunung? Jadi aku tuh inget banget ya pada saat itu lagi sekolah. Jam 9 pagi tuh gelap loh. Oh ya? Jadi kita disuruh pulang. Kan zaman dulu kan tas kita tuh presiden ya kayak koper. Iya. Masih inget ya? Tas sekolah. Iya, aku juga dulu masih Masih ingat masih itu ya melewati itu ya. Jadi tas koper. Jadi kita tuh pakai pulang tuh dipulangin. Ingat banget aku masih. Jadi kita dipulangin lagi sekolah tuh pagi-pagi kita dipulangin. Kita jalan ke rumah tuh tutup kepala pakai si koper itu dan debu-debu itu. Oh, debunya ini ya? Iya, karena kan rumahku di Sukajadi kan deket sama maksudnya dekat itu ya. Ya maksudnya jaraknya nggak terlalu jauh kan. Iya, terus jadi sampai rumah. Jadi kita semua dipulangin dan tebelnya tuh debu segini. Tebel banget. Jadi kayak berkabut sama sekali, terus udah gitu nggak bisa napas juga gitu. Iya, zaman dulu ya. Tapi alhamdulillah kita bisa melewati itu ya. Bersihin debunya itu yang setengah mati ya. Bener. Jadi berhari-hari. Iya, jadi yang waktu itu dari atas ya ngelewatin rumah tuh ya banyak ambulan ngeong-ngeong tuh. Itu ambulan apa kucing ngeong-ngeong ya? Wing-wing kali. Terus akhirnya ke Jakarta, akhirnya pindah lah tahun berapa tuh? Tahun berapa ya? Pas SD kelas 5 apa ya, aku lupa deh pindah. Jadi Eke deh kalau lagi sekolah tuh inget banget ya pindah sekolah, kan kita sekolahnya kan di sekolah-sekolah tentara ya. Oh, ada sekolah khusus tentara? Jadi misalnya sekolah di kompleks tentara, nah itu dia ada sekolahannya kayak SD. Pokoknya kalau lihat deh SD Kartika Putra tuh yang ada Kartika-Kartikanya itu pasti sekolahannya anak-anak. Sekolah anak tentara di situ kompleks. Jadi nama Eke kan Marini, sebetulnya nama Eke kan Marini Jumaris itu nama orang tua. Ayahku kan Zumarizin. Nama asli aku tuh Marini Kartika Sari. Jadi anak-anak tentara tuh selalu namanya Kartika. Oh, manggilnya Kartika. Ada perbedaan nggak sih sekolah sekolah tentara, yang maksudnya sekolah anak-anak tentara sama sekolah umum, public school gitu? Ada. Anak-anak tentara tuh aduh jagoan semuanya. Pasti gayanya pada disiplin juga nggak sih, lebih disiplin nggak apa enggak? Ya disiplin. Tapi misalnya aku kan baru pulang nih, logatku kan Sunda kan dari Bandung. Teteh jadi tuh digoda-godain sama mereka gitu loh. Teteh gitu. Iya. Aku juga teteh halo. Iya kayak gitu. Terus sampai SMA. Terus akhirnya kuliah atau gimana? Iya, SMA kan di 68, SMA 68 kan. Karena aku juga tinggalnya kan di area Jakarta Pusat. Terus kuliah di Trisakti. Kuliah ambil ekonomi. Nah, bisa terjun ke dunia entertainment tuh gimana? Makanya Eke nggak tahu cita-cita Eke jadi dokter, say. Kadang-kadang kayak gitu ya, mau jadi apa yang jadinya apa. Bener. Gimana cerita awalnya? Masih inget nggak? Masih inget. Jadi kan aku kan sekolah tuh seneng banget ya sama hafalan, terus sama kayak sejarah terus sama kayak kayak biologi tuh sains tuh aku seneng banget gitu kan. Nah terus aku tuh kan pengen A2 kan. Terus pada saat itu bisa masuk A2, tapi ternyata aku itu kan udah syuting, udah udah foto-foto, udah kerja lah ya gitu loh. Terus kan kita sekolahnya juga SMA 68 kan, yang dibutuhkan memang harus benar-benar akademik kan. Nah, terus jadi langsung lah aku masuk A3 sosial karena aku menyadari bahwa ya nggak mungkin kalau misalnya sekolah A1 A2 kan emang harus bener-bener ini pelajarannya juga pelajaran ini kan. Nah kalau aku pelajaran pindah ekonomi, nah dari situlah kayaknya yang tadinya cita-cita aku jadi dokter jadi udah nggak bisa jadi dokter lagi kan, pupus lah gitu. Terus saya udah mulai syuting dulu sih dari SMP kan, zaman dulu kan belum ada, sekarang belum ada agensi, belum ada sosmed, belum ada Adinda. Jadi kita kalau lagi ke mall suka ditawarin sama orang kan. Itu awalnya tuh. Awalnya mbak mau syuting nggak, mau foto dulu kan, foto model kan, kita foto-foto kan. Terus ayahku pencari bakat zaman dulu ya. Zaman dulu kalau bahasa Inggrisnya talent scout. Tapi mereka tuh huntingnya di mall-mall zaman dulu. Jadi
Terus kan ayahku kan kayak nggak percaya ya, mana yang nawarin misalnya orang ini kan takutnya bohong, tentara nih takut sendiri kan, bohong gitu. Terus udah gitu ayahku kan memang pokoknya kamu tuh harus sekolah dulu gitu kan. Tapi kalau ibuku tuh darah seninya tuh tinggi. Ibuku tuh masak nggak pakai, kan zaman dulu belum ada YouTube nih, belum Adinda kan semuanya. Jadi kalau ibuku tuh masak bisa sendiri tanpa belajar sekolah, merangkai bunga bisa sendiri tanpa bersekolah, merajut semuanya. Jadi emang bisaan gitu loh. Jadi kalau kita lagi makan aja di resto nih, makan di resto, dia nyobain, Kak katanya, gak usah makan di sini lagi, ibu bisa bikin lebih enak. Dan dia bikin dengan lebih enak loh, tanpa resep. Nah, itu kan emang given ya. Kreatif banget, iya benar. Jiwa artistiknya tuh tinggi. Artistiknya ibuku tinggi talented gitu. Banget. Terus bunga-bunga beli apa? Misalnya bunga di rumah Eke ya, tumbuhnya setahun sekali, bunganya kalau ibuku bisa sebulan sekali. Ditaruh. Nggak mungkin tahu juga taruh mataharinya kapan kayak gitu-gitu kan bener-bener gitu. Tapi memang itunya ibuku itu tumbuh ketika aku umur udah nikah. Tadinya aku tomboy banget kan, kelihatan. Ya kan, itu kan dulu ya. Iya. Kayaknya nggak mungkin yang rasa wanita-wanita enggak ya, kita kan bener-bener tomboy banget. Tapi setelah aku nikah umur 30 ke atas tuh bisa tuh kayak gitu, masak. Akhirnya terpanggil sendiri untuk mencoba-coba masak semua. Gitu. Jadi, aku terjun di dunia entertain itu. Ayahku kan nggak boleh sama ayahku, nggak boleh. Kayaknya ayahku tuh menilai dulu entertain tuh misalnya dunia yang perlu glamor, terus gimana gitu dipikirnya kan. Yang dramatik lah ya gitu, kayak maksudnya problematik gitu. Ya hidup dunia entertain kayak gini di mata ayahku kan emang orang kan militer kan. Tapi kalau ibuku tuh kadang mendorong. Jadi waktu ayahku lagi keluar kota gitu, Bu aku ada photoshoot, ya udah cepet foto gitu gini. Jadi Bu ada syuting, ya cepet syuting. Jadi ibuku yang itu yang mensupport lah. Okay. Ingat nggak pertama kali dapat job gitu, dapat job foto tuh buat apa tuh sis? Pertama kali dapat job foto zaman dulu tuh kita dapat foto-foto tuh 200.000 kali ya, 200 ya. Nah itu udah gedo nih, ya kan, udah bisa beli. Udah bisa beli macam-macam deh. Udah bisa traktirin keluarga gitu. 2 juta aja udah bisa beli 1,5 juta aja udah bisa beli tas Chanel say. Dulu. Itu aja kecil ya. Iya. Zaman dulu tuh 2 retong, 3 retong, 5 retong tuh udah gede banget. 500.000 maksudnya. 500.000 tuh udah gede rasanya. Nah foto buat apa tuh sis? Dulu foto buat apa ya? Aku lupa deh. Majalah kan dulu majalah Kartini, majalah apa gitu ya, terus biasa majalah udah gitu. Gua inget banget zaman dulu ya, kan biasa fotografer kan gondrong kan say. Pas ayahku syok, hah kok gini sih yang foto. Tapi kan emang kami itu kan keluarga PNS, kami tuh kan, jadi yang dunia entertain tuh baru aku aja. Jadi belum ada ya? Jadi belum ada. Kalau misalnya kayak aku Eke nih, sekarang anak gue 7 kan dia udah melihat lah dari kecil keadaan dunia entertain. Nah kalau Eka kan gak pernah ngeliat orang syuting aja gak pernah. Zaman kita dulu kan nggak ada orang yang punya cita-cita jadi artis. Kagak ada. Kalau zaman sekarang kan anak-anak pengen jadi semua YouTuber, rata-rata selebgram, pokoknya entertain aja. Kalau zaman dulu entertain tuh dijauhi. Nggak tahu kenapa ya iklim. Bukan dijauhin kan. Belum ada pengenalan orang dan orang tuh kayaknya kalau jadi artis tuh udah kayak wih artis gitu loh. Jadi orang tuh untuk terjun ke situnya mungkin rada-rada mikir berapa kali gimana caranya, apanya, terus jalur kesananya kan susah nih. Kan zaman belum dulu. ada platformnya kali ya. Kalau sekarang kan ada YouTube, Instagram, orang bisa lihat. Tapi zaman dulu nih kita baru satu sinetron aja udah terkenal se-Indonesia ya. Karena kan nggak ada. Soalnya kan TV cuma satu. Iya hiburannya TV kalau hiburannya sekarang. TV. Cuma satu TV-nya, belum ada pilihan, YouTube, belum ada macam-macam. Belum ada sosmed yang lain, belum ada. Jadi baru keluar udah terkenal se-Indonesia ya. Tapi habis itu dari foto akhirnya berlanjut ke sinetron. Kan jadi aku pertama kali itu iklan kan. Iklan. Nah terus dari casting manager dari Multivision itu ngelihat aku di iklan itu, aku dipanggil lah ke Multivision. Aku lagi duduk udah tuh anak tomboy ya say, pulang kuliah pakai kaos, kagak make up, pakai topi, pakai jeans kan. Aduh syuting kan iseng-iseng aja kan, datang aja gitu.
ketemu Pak Ram tuh langsung lihat aku di dulu tuh Multivision masih di Roxy kan, di Roxy gitu masih kan, perkantoran. Iya kan, kita kan sama-sama Multivision nih. Kita jebolan Multivision. Kita jebolan Multivision Bang. Terus, kamu siapa namanya? Kata Pak Ram. Saya Marini. Oh ya udah, kamu udah foto, udah kira. Terus nggak tahu langsung aku didapetin peran namanya filmnya Senja Makin Merah. Itu sinetron. Senja Makin Merah, itu sinetron pertama itu sama Yati Octavia, Mbak Mami Yati Octavia, Om Roy Martin, Dedi Rizaldi, Roynald Subakti, banyak deh artis-artis top pada saat itu, dan sutradaranya almarhum Nasir Cepi yang catatan Ciboy kan. Jadi ada peran namanya Mary, belum dapat tapi udah beberapa itu. Nah Pak Aram tuh ngelihat aku, langsung aku disuruh untuk itu, dan aku langsung dikasih, kan zaman dulu kan langsung kita tuh syuting 16 episode gitu ya. Nggak stripping ya? Enggak, zaman dulu. Karena dulu weekly. Terus dikasih gitu langsung langsung syuting. Tapi sebelumnya aku juga pernah syuting namanya di lobby di RCTI, tapi kan tahu lobby kan sama itu ya dulu. Rachel. Iya, sama Project P ya. Iya. Ada berapa banyak juga artis itu kan. Tapi kan itu kan perannya ya cuman ini bintang tamu cameo aja kan. Nah di sini aku dapat peran tuh bener-bener peran, dan adegannya tuh dramatik banget. Terus adegannya segala macam. Itu aku tahu nggak ya, syuting kalau zaman sekarang udah enak pakai digital ya. Zaman dulu kan pakai Betacam, pakai kaset. Terus itu ada adegan nangis, Itu diulang-ulang dong. Gak bisa nangis kan. Terus katanya si orang ini kru, Mbak cepetan dong, kaset udah mau habis. Iya makanya aku gak bisa nangis. Kesel banget ya kan. Tapi almarhum si Cepi manggil kan, dia korek apa segala macam. Aku akhirnya bisa nangis kan. Wah tek gitu dari situ. Masya Allah, dari situ sih itunya pengalaman. Zaman dulu tuh kita apalagi ya, aku tuh berhubungan dengan artis-artis top ya. Gimana nggak gemeter say, ya Allah. Jadi aku tuh kalau kita udah lama syuting, terus anak baru terus ketemu kita, terus dia rasa gemeter, aku merasakan apa yang dia rasain. Jadi kayak udahlah santai say. Iya. Tapi kan sekarang beda sama dulu. Kalau dulu kan penghayatannya kan harus nangis beneran. Nggak boleh pakai segala macam. Kalau sekarang kan eye drop. Sekarang bisa CGI juga karena sekarang itu kan bayangin kita kalau stripping itu satu hari itu harus menyelesaikan 30-40 scene, ya kan, jadi satu scene bisa 15 menit doang kan, harus udah industri kan. Tapi kalau zaman kita dulu tuh kan art, satu hari cuma 4 scene. Kayak syuting film sekarang. Aduh itu indah banget ya, kita pakai dolly, pakai jeep. Jadi pokoknya pengambilannya tuh bener-bener emang bener-bener direncanakan. Ini ngambilnya mesti dari sini nih. Nih view-nya, lightingnya juga ya gelap terang. Kalau sekarang kan terang aja. Jadi kalau aku bilang gitu ya, zaman dulu tuh kita merasakan indahnya art, indahnya berakting gitu loh. Jadi kita benar-benar satu scene itu bisa 4 jam. Ya, apalagi film-film drama tuh. Tapi indah ya. Tapi sekarang ini kayaknya di film-film, kalau aku lihat yang kayak film series yang di OTT kayak semuanya emang benar-benar treatnya harus film, kayak film ya. Tapi terus dia yang meleduk kayaknya di Bidadari ya? Ya, dulu di Bidadari itu emang sinetron yang rating 1 kan, rating 1 selama hampir 5 tahun. 5 tahun rating 1. Tapi Sisken nggak, tadinya itu diganti kan, yang tadinya Ayu Azhari. Pertama kali kan Mbak Ayu Azhari kan. Terus aku diganti. Yang waktu pergantian itu juga ada beberapa yang orang tuh, emang kamu bisa gantiin Ayu Azhari? Itu aku sempet down juga sih, pressure ya kan. Seorang Ayu Azhari gitu tuh yang ganti Marini di film itu, sempet pressure. Tapi ada beberapa kayak director, Pak Ram juga, produser, enggak Marini kan kamu dengan cara kamu sendiri, Mbak Ayu sendiri, dan kamu kan tidak menggantikan, kamu kan ada ini baru lagi gitu loh. Tapi alhamdulillah bisa sampai 5 tahun bertahan kan, yang maksudnya melekat banget gitu. Iya, tapi itu seneng banget sih, aku seneng banget ya sama dulu tuh sama Marsyanda. Marsyanda masih kecil ya? Masih dari SD kelas 5 sampai SMA syuting. Iya kan? Masih kecil. Sampai diganti sama Angel Karamoy kan akhirnya kan.
Terus habis itu kamu setelah peristiwa nangis itu susah, setelah itu gampang nangis. Aduh, gampang banget. Iya. Apa yang dipikirin kalau pamannya mau nangis gitu? Soalnya kan aku juga baru dapet tuh film untuk pertama kalinya acting kan, itu kalau untungnya nggak ada nangis sih, cuma jadi emon aja, jadi cong-cong aja gitu. Jadinya kalau kayak waktu itu sama Syifa Haju juga dia gampang banget nangisnya. Sebenarnya sih kalau acting itu kan suatu kejujuran ya. Terus juga acting itu kan nggak bisa. Makanya aku orang tuh kalau acting terlalu dibuat-buat tuh justru nggak ini acting kan yang nggak natural ya jadinya. Natural kan. Terus kalau misalnya kayak aku reading kan sebelum kita syuting kan kita reading dulu kan sama lawan main. Kadang nih aku kalau baca gitu itu kayak mata udah mau tunggu dulu kata si Astrada, ntar Mbak air matanya ntar dulu gitu buat ntar gitu. Tapi kadang karena kita udah menghayati. Semua kalau dari dalam tuh bisa ngeliat, dan director yang jago lu mainnya nggak bener nih, matanya kurang, dia bisa ngelihat dari mata kita karena kan kamera dia lihat di monitor kan cuma segini, dia bisa ngelihat. Betul kan mata kita nih gede banget kan, tapi kalau monitor kan bener-bener kejujuran kita tuh kelihatan di kamera itu. I see. Tapi sekarang udah bisa ngontrol tuh, udah bisa ngontrol kayak kalau gue mau nangis sekarang gue juga bisa. Udah bisa lah. Ya udah jangan nangis sekarang ya, kita lagi senang-senang. Terus saya ketemu suami. Denny. Ketemu suami itu aku tuh kawin muda loh. Iya makanya dikenalin. Apa ketemu sendiri? Jadi aku tuh kan ya itu ya, kalau jodoh itu kan emang udah di tangan Allah ya. Aku ketemu Denny itu sebentar langsung kewong. Sebentar Eka udah pacaran sama ini, Denny juga pacaran sama ini ya. Ada yang ini kan nggak jadi kan. Nah sama Denny itu ketemu, dikenalin teman, terus juga. Tapi emang kalau jodoh tuh ya, kita tuh pertama kali kita ngelihat kita langsung ini kayaknya jodoh gitu. Iya loh. Masa? Kamu berasa itu? Tapi nggak ada kayak rasanya tuh kayak apa tuh namanya tuh kayak mabuk kepayang gitu, nggak ada. Cuma tek aja. Tapi aku tanya sama temen-temenku yang lu kalau ketemu suami lu, iya benar kayak gitu juga. Jadi pertama langsung ini kayaknya bisa jadi suamiku gitu, emang kayak tek kan. Oh iya gitu ya. Langsung tak aja tahu ini kayaknya jadi suamiku. Jadi 3 bulan lamaran. 3 bulan ketemu terus lamaran, terus 2 bulan nikah. Dan pada saat itu kan aku lagi zaman Krismon nikah tuh. 98 ya berarti. Oke. 98. Gitu. Terus akhirnya udah lahir Dava. Dava juga sekarang main film. Iya, film dia. Jadi umur 21 aku nikah. 22 melahirkan. Tapi aku bilang sama teman-temanku yang muda-muda, yang anak-anak baru-baru sekarang, udah cepetan kawin, jadi enak. Jadi kita udah masih beraktivitas, anak tuh udah gede. Jadi bisa beraktivitas sama-sama. Jadi anakku lulus kuliah aja kan aku masih 40 tahun. Iya. Oke. Ya kan? Terus kenapa kamu stop? Kayaknya habis itu kamu stop deh dari. Enggak dong, kan masih syuting. Kemarin masih tukang bubur naik haji kan, itu juga hampir 2000 lebih episode ya kan. Alhamdulillah sih sinetron aku tuh panjang-panjang semuanya. Alhamdulillah, karena aku bersyukur sama Allah ya dikasih sinetron yang semuanya panjang-panjang serinya. Terus teman-teman lawan main tuh jadi kayak keluarga. Sampai sekarang tuh udah kayak keluarga, kayak Mami Yati udah kayak keluarga. Terus udah kebanyak banget deh lawan-lawan main film. Terus yang di tukang bubur naik haji juga banyak kan, udah kayak keluarga semuanya. Terus sampai sekarang kegiatannya apa sih, Say? Selain acting, syuting. Nih yang seperti kita pakai sekarang nih. Ya kan gimana rasanya? Rasanya lebih keren rasanya. Ini dari butiknya Desa loh, Mazu Label. Jadi rumah kita di sini aku bikin usaha. Jadi situ ada butiknya. Nanti main-main ya ke butik ya. Iya. Ntar kita lihat butiknya. Ada buat cowok juga apa enggak? Sih kalau cowok itu sebetulnya custom. Jadi gini loh. Kayak gini. Kan gini ceritanya kan. Kenapa kepikir ke butik gitu? Kenapa kepikir? Eke nih anak orang Padang. Orang Padang pada berdagang. Garmen jadi, biasanya dia. Gadang. Apa kemana aja jualannya nih kalau Padang kan. Jadi kan aku nih dari kecil. Ayahku kan tentara. Tentara gajinya berapa sih, ya kan? Walaupun ayahku tuh orangnya walaupun misalnya dia ada jabat ini tetap pokoknya enggak gitu loh. Jadi
sementara Eke ngeliat kan orang-orang beli baju ini. Jadi Eke tuh dagang, masih SMP tuh dagang apa. Jadi ada uang itu tuh bisa beli lipstick. Zaman dulu kan lipstick MAC kan mehong kan. Zaman dulu kan kita Beverly Hills tuh lipstick kan wah ya kan. Jadi temen Eke ada di luar negeri. Pesen, jadi nanti terus Eke jualin gitu. Jadi emang udah otaknya mengutak dagang ya. Jadi om aku juga pedagang. Jadi keluarga aku tuh ada yang pedagang, ada yang PNS. Jadi pedagang juga banyak, pedagang di Tanah Abang, terus pedagang restoran makan. Banyak orang Padang tuh kan macam-macam. Banyak kan pedagang kan, Say. Pedagang sama filsuf juga banyak. Sama pemikir-pemikir. Iya, orang filosofi ya. Nah, jadi dari terus situ, akhirnya kepikir kenapa terus ke ini jadi baju. gini ceritanya Mbak Debbie, aku ini kan syuting terus kan. Nah, anakku tuh sekolah kan, anakku SMA kan di Singapura kan dapat kan. Nah, kuliah di Australia. Eke mikir nih, kalau misalnya syuting terus, ntar lagi anak gue ke SM kuliah, terus anak Eke ntar lagi kewong kan. Eke kayaknya waktunya kagak ada syuting dulu. Dan syuting tuh kan pulang pagi dulu ya nih gitu kan. Terus udah gitu aku tuh mikir, aku tuh pengen apa ya supaya aku tuh bisa tetap berkarya tapi aku bisa mengontrol waktu gitu kan. Nah, terus aku sekolah lah kursus di Esmod. Kursus juga. Sempet karena aku juga dikasih tahu, lu nggak cuman nama artis doang, lu tuh harus sekolah katanya gitu. Karena sekolah itu walaupun gimana pun pasti dapat ilmu, dapat networking, pokoknya banyak ilmu. Nah, aku sekolah kan, ambil kursus di Esmod sebulan, 2 bulan gitu kan. Dari situ aku dapat dasar-dasar. Nanti kan kita tinggal kembangin, udah gampang sekarang, udah ada YouTube, udah ada sekarang udah gampang kan untuk dapat inspirasi. Kalau zaman dulu kan kita mendapat inspirasi harus ke Singapura beli buku-buku, buku luar negeri yang fashion. Kalau luar negeri belinya buku. Iya. Aku tuh kalau keluar negeri apalagi ke Singapura ya pasti aku tuh kan seneng baca, seneng beli buku kan. Aku tuh pasti ke Singapura selalu ke apa namanya yang di Singapura tuh yang di daerah Orchard tuh beli buku-buku yang tebel. Itu buku fashion atau buku tentang apa ya kan. Kalau sekarang kan tinggal search di Google, search aja. Di YouTube juga ada gimana cara ngerjain. Siapa misalnya ini apa summer collection red keluar, tinggal kita dapat inspirasi apain. Akhirnya ngambil itu terus akhirnya bikin butik. Desain. Ini bordir. Jadi pertama kali tuh aku bisnis sama Ineke. Kerudung kan namanya IM. Nah, itu kerudung dulu. Sebelum pertama. Kenapa terus kan lo dulu nggak pakai kerudung? Oh iya. Apa yang membuat beralih pengen pakai? Orang Padang kayak gitu kalau udah tua kayaknya pakai kerudung kayak mak gue. ada penyebabnya apa gimana? Jadi gini, aku tuh kan dulu kita kan emang udah tahu ya bahwa memang wanita muslim memang wajib untuk menutup aurat. Ya tapi kan tahu sendiri kan namanya kita ya udah tahu tapi tetep aja kan gitu. Nah, terus suatu hari ibuku tuh sakit mendadak. Ibuku tuh stroke, ibuku sakit mendadak kan. Lagi sehat-sehat terus jam hari Jumat itu. Nah, lagi apa? Pokoknya ibuku nonton ini. Pokoknya ibuku tuh aktif banget kan. Nah, pas aku lagi meeting, kan di zaman dulu belum ada WA ya. Dulu kan BlackBerry kan. Ping gitu. Kakak di mana katanya? Ibu lagi di rumah sakit gitu. Cepetan kakak di mana? Tapi kan handphone BlackBerry ibuku ini beneran apa enggak gitu. Terus aku langsung telepon adekku. Kak cepet kak ke rumah sakit gitu kan. Langsung aku tuh ngibrit itu pada saat itu hari Jumat kan. Terus aku ngelihat bener-bener nerobos itu tuh, macet kan. Akhirnya sampai di rumah sakit gitu. Terus aku ngeliat ibuku tuh tensinya tinggi kan. Terus dari situ ibuku kena stroke, aneurisma. Jadi memang itu bawaan lahir, tapi kita nggak tahu kan. Biasa kalau orang check up bawah, nggak pernah check up itu kan. Dan terus tensinya itu tinggi, pecah pembuluh darah otak. Oh, pecah pembuluh. Terus itu jadi dibawa ke rumah sakit, masuk ICU.
keluar masuk ICU, terus pas waktu lagi di ICU itu aku tuh bilang sama Pak Ustadz pada saat itu Pak Ustadz tuh yang nengokin aku tuh namanya Pak Ustadz Andian Perlindungan ya namanya Pak Ustadz. Ya kan aku flashback ya Mbak Devi ya, kita kan masih muda kan, wah gimana sih duniawi ya kita kan. Terus aku tuh kan flashback, ya Allah aku tuh pengen ini deh, pengen menata diri gitu loh, udah gak mau ini. Terus aku bilang sama Pak Ustadz aku udah gak mau pakai baju seksi-seksi lagi deh. Jadi Eke nih Nek, senang pakai baju seksi bukannya Eke demen pamer. Bukan, karena aku tuh sepanasan. Jadi kalau kasih syuting aja karena pakai celana pendek, pakai tank top gitu. Karena simple aja, gitu loh. Terus kata Pak Ustadz, kenapa kamu nggak pakai jilbab aja gitu kan? Loh Pak Ustadz, saya kan lagi banyak iklan di TV gitu kan. Saya kan banyak iklan di TV Pak Ustadz. Masa saya pakai jilbab sih Pak Ustadz? Katanya, udah, insya Allah kalau kamu ikutin Allah, insya Allah dunia akan mengikuti. Tapi kalau kamu ikutin dunia nanti Allah jauh loh, kata gitu. Akhirnya memutuskan. Dari situ aku memutuskan berjilbab. Berat dulu nggak awalnya? Iya. Ya berat lah. Project pada ada berapa lama mikirnya? Berapa lama berpikir untuk gimana ya gitu? Berapa lama ya? Ada kali 1 minggu. Satu minggu. Mikirnya, tapi dari Pak Ustadz ngomong gitu. Tapi aku di dalam ICU itu aku tuh berpikir gitu loh Mbak Debbie. Aku tuh berpikir ya itu ya, makanya kan hidayah itu kan datang dari mana aja, ya kan. Jadi hidayah aku itu datangnya ketika aku di dalam ruang ICU. Aku ngelihat ruang ICU, kiri kanan ruang ICU ada ibuku salah satu ya. Ibuku tuh pada satu umurnya 57 tahun. Sebelahnya umur 60, sebelahnya umur muda, ada bayi juga apa segala macam. Jadi yang namanya istilahnya sakit itu bukan hanya orang tua kan, yang namanya muda pun juga bisa. Terus aku pikir ya Allah, Engkau telah banyak memberikan aku anugerah gitu kan, terus lancar semuanya gitu loh. Tapi kok kayak aku nih masih gini-gini aja gitu kan. Nah, makanya aku berdiskusi sama Pak Ustadz itu kan, Pak Ustadz, tapi nggak tahu kayaknya aku tuh ngobrol gitu loh bener, ya Allah mungkin di titik aku sedih ya, di titik aku lagi sedih ngeliat orang tua kan, ibuku nggak pernah sakit, nggak pernah apa, terus aku juga semuanya kayaknya fine aja hidupku, ini sekali dikasih yang jebret, ibuku sakit mendadak, pecah mendadak otak, ya kan, terus masuk ICU kan, terus aku diskusi sama Pak Ustadz, kata Pak Ustadz yang Pak Ustadz tadi bilang kan, mari ini kalau misalnya kamu itu daripada kamu mau baju sopan-sopan terus kamu gituin, mendingan kamu langsung aja jilbab gitu. Terus aku mikir Allah, terus ketemu teman-temanku kan pakai jilbab. Mar, lo ngapain pakai jilbab? Rambut lo bagus banget lagi, ntar aja, ntar rontok lo rambut lo. Ketemu lagi, ya Allah, lo pakai jilbab sekarang, udah kayak orang bener aja lo. Waduh banyak gitu ya. Tapi aku minta doa sama Allah, sujud. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan orang-orang yang mensupport aku berjilbab. Terus aku pengen mengikuti syariat agama Islam. Pokoknya aku minta sama Allah. Makanya kita itu ketika kita mau hijrah, apapun kita terus minta bantuan Allah. Karena kalau misalnya kita bantuan kita sendiri, kita nggak mampu kan. Nah terus ketemu teman, terus udah setelah itu aku ketemu teman-teman tuh yang ngedukung teman-teman. Mari ini bagus loh pakai jilbab, ya Allah bagus, makin situ orang makin bagus. Udah gitu terus kan aku kan ngomong ya, mau ngomong sama sutradaraku kan, ya kan Pak Leo, Pak Suparsuanto, tapi aku sholat dulu, aku sholat hajat dulu ya Allah, aku mau ngomong sama Pak Leo bahwa aku tuh mau pakai jilbab. Terus aku baca doa dulu, aku chatting Pak Leo, aku mau kasih tahu isinya gini ya, maksudnya intinya gitu, Pak Leo aku mau kasih tahu kalau aku sekarang mengikuti syariat agama Islam, wanita aku udah menutup aurat berjilbab. Masya Allah jawabannya Pak Leo ya kan, waktu itu Pak Leo kan Cinemark ya, Marini kami dukung apa keputusan Marini, nanti kami akan persiapkan judul-judul sesuai dengan peran kamu. Masya Allah. Jadi nggak ada tuh yang namanya pas pakai jilbab terus ada ya project ada yang klien-klien ada yang kabur gitu-gitu. Nah, 1 kabur, tapi 10 masuk. Oke. Aku udah deal ya, udah deal mau iklan rambut kan, iklan.
salah satu buat rambut ya, iklan, udah deal-dealan ini Eke namanya ibu lagi masuk ICU kan butuh biaya kan, ya kan. Terus juga ini dana gede gitu kan. Aduh gimana ngomongnya antara duniawi, udah deh nggak apa-apa deh aku syuting dulu nanti kayak gini, tapi aku udah mau jilbab kan. Akhirnya aku berdoa sama Allah, aku minta ternyata aku sholat istiqoroh kan, akhirnya tapi arahnya tuh ke kamu bilang kamu mau jilbab gitu, arahnya tuh akhirnya aku email ke klien itu bahwa aku udah memutuskan berjilbab. Terus dia bilang gini, oh gitu ya, wah sorry soalnya kita akan mau tayangnya ke seluruh Asia. Nggak bisa kan dia kan, zaman tahun dulu tuh hijab tuh belum booming seperti sekarang. Sekarang iklan-iklan udah banyak pakai jilbab kan. Rasanya ada lah nih, ya rasanya nyesel, ya sayang banget ya gitu ya. Tapi aku pikir udah, tapi masya Allah loh, besokannya aku dapat job yang lebih dari itu. Itulah janji Allah ya, masya Allah ya. Terus ibu gimana akhirnya? Ibuku bertahan 8 tahun, stroke. Ya tapi akhirnya ibuku meninggal. Tapi alhamdulillah bertahan 8 tahun. Jadi dia bahagia juga, seneng juga lihat dia berjilbab. Masya Allah. Gitu pertama kali yang waktu aku juga memutuskan berjilbab, ayahku sujud syukur. Ya Allah dari dulu ayah berdoa beneran, tapi sekarang ini anak gue yang paling tomboy nih. Iya kan? Akhirnya jadi orang Padang nih. Akhirnya kita nggak sholatnya disiram air ya. Akhirnya jadi ke butik-butik yang baju-bajunya seperti ini. Jadi selain aku juga berusaha, aku juga syiar. Kayak misalnya aku jual kerudung kan, bisnis kerudung, syiar. Jadi untuk orang-orang perempuan tuh bisa jadi dapat inspirasi juga, bisa pakai kerudung gitu. Terus abis dari kerudung beralihlah, kan suka pakai baju nih, aku juga suka desain. Mar bagus deh baju lu, udah gue beli aja langsung gitu. Aku pakai enggak lepasin ntar lu kirim ke gue ya gitu. Jadi dari situ mikir kan, kayak misalnya aku posting baju kerudung, bajunya berapa tuh harganya. Nah udah deh dari situ ini deh tangkap bola dari pasar kan. Jadi nggak cuma kerudung ya, ada abaya juga. Ada abaya, ada tas. Ada sepatu sekarang gitu. Itu bisa dilihat di mana tuh sis? Bisa di Instagram, di Mazu Label sama Majuska. Follow ya, Marini Jumarizkir, Mazu Label, Majuska. Terus juga ada di Metro di Plaza Senayan. PIM sama di Cibubur Metro. Banyak. Udah ada beberapa di outlet ya, bisa langsung aja dibeli teman-teman. Lihat nih aku aja keren. Tapi memang ini aku tuh bisnis juga nggak mau terlalu gitu loh. Jadi kan aku tuh juga pengen juga bisnis tuh tetap menikmati. Umur segini kan ya kita kalau terlalu target berat gitu kayaknya aduh. Kan aku juga alhamdulillah ada beberapa pegawai. Terus kemarin juga untuk Covid. Nah ini bordir juga Adin nih berarti pegawainya. Bordir ada pegawainya tapi di satu tempat. Jadi kalau di sini kantor di sini hanya untuk staff aja. Tapi kalau kayak tukang bordir, tukang jahit kita ada tempatnya. Oke. Nggak di sini. Nah sekarang ada project apa lagi nggak sih sis? Selain baju atau mungkin masih acting sinetron? Ya setiap kali tuh acting, Mbak udah siap syuting belum? Mbak udah siap kan syuting tuh ngangenin ya? Iya. Ngangenin banget. Ketemu temen tuh, seneng banget ya. Syuting tuh ngangenin. Aku tuh kadang kita nih ya orang entertain tuh alhamdulillah kita tuh nggak ada pensiunnya. Sampai kita masih bisa baca, masih bisa menghafal, kita masih bisa bekerja kan. Dan kita nggak ada pensiunnya. Dan aku tuh seneng banget ya, insya Allah nih kayaknya udah Mbak nih barusan Mbak nih udah dikasih skenario. Iya skenario, kan bikin pilot lagi. Udah di skripnya gitu. Tapi kan anak Eko udah syuting. Ntar bapaknya ini kemana nih duluan syuting? Sekarang aja malah lagi jalan nih. Jalan di mall atau di mana gitu. Yang emak-emak lah nih fotonya sama Eke. Yang anak-anak milenial foto sama Dava. Bapaknya bengong. Bapaknya bengong aja. Dulu kan juga pacarnya dia artis juga kan Dava. Ya udah situ aja.
Oh berarti belum mau ambil apa mau ngambil lagi nih project? Pengen sih, pengen. Pastilah. Pengen, tapi aku begitu juga udah nggak tahu mau ngapain lagi juga pasti jalan lagi. Ya, tapi kan gini loh, kalau aku sih ngeliatnya gini, makanya kenapa banyak bisnis yang nggak jalan itu kenapa? Karena kita nggak fokus. Jadi kita kalau misalnya kayak Mbak Debbie nih, Mbak Debbie lagi bikin YouTube gini harus fokus kan? Kalau kita setengah-setengah tuh gak akan bagus gitu loh. Kayak misalnya aku juga bisnis tuh, kita harus mana yang harus kita ini dulu gitu fokuskan gitu dulu. Kita nggak bisa tuh semuanya gitu, apalagi kan kita ibu rumah tangga, ya kan? Bu, beras habis, bu, gas habis, bu, ini emang ke suami kita, ya kan? Lagi tetap ke kita kan? Harapan lagi masih ada ke depannya? Masih pengen ada yang di Mazulable mungkin mau expand sampai ke Riyadh, Dubai. Udah ada. Ternyata Udin. Iya, udah ada rencana mau apa namanya? Pegel ya saya, kita balik bolak-balik aja deh. Jadi emang udah ada rencana kita mau bawa ke, karena kan aku mau ngeluarin abaya juga, dia mau ada kerjasama sih ke sana. Tapi yang paling penting adalah aku tuh emang bisnis itu santai, nggak mau terlalu diforsir ya. Kalau kata orang Bojong Kenyot, business with pleasure. Oh itu orang Bojong Kenyot kayak gitu sih ngomongnya. Orang Bojong Kenyot business with pleasure, bukan under pressure. Bukan with pressure, but pleasure ya. Dan aku yakin banget kepada Allah kalau kita emang bener niatnya untuk banyak umat, pasti Allah kasih jalan. Misalnya gini, aku suka diskusi kepada orang-orang gitu. Pokoknya kamu jangan pernah menyerah, jangan pernah sedih kalau misalnya hari ini nggak laku, hari ini nggak. Allah itu misalnya gini, misalnya kamu hari ini nggak ada yang belanja, nanti hari ketiga orang belanja misalnya 10 gitu. Jadi emang ada itunya. Jadi kita yakin banget udah bahwa ada jatahnya masing-masing gitu ya. Rezeki nggak kemana. Berarti rezeki itu nggak kemana, bener. Terus kalau misalnya kita lagi kayak ke teman-teman gitu ya, pokoknya aku selalu senang mengkasih edukasi kepada wanita-wanita yang mau bekerja, mau berusaha. Jadi meng-empower woman juga ya. Soalnya kalau misalnya kita nelongso, terus kita gini, jadinya julid, Mek. Ember. Oh, netizen tuh mungkin nggak punya kerjaan. Jadi kita itu kalau misalnya kita, kalau kita kan sekarang kita kerjaan nggak sempet ngomongin orang. Nggak sempet ngetik. Sibuk. Kita sibuk mikirin desain baru apa ya gitu. Udah gitu udah tanggal 20 nih. Aduh, harus gajian kan. Ayo push kerja. Ayo kita apa gitu. Jadi kita bangun tidur aja nih, Eke sebelum tidur aja masih tetap cari-cari inspirasi. Kadang nih Nek sampai duk jatuh HP-nya ke ini. Bilang sama suami Eke, yang aku bukan di chatting loh, aku lagi takutnya dia mama masih chatting kemana aja sih ya kan. Aku cari inspirasi. Karena kita inspirasi datang di mana aja. Iya benar. Karena ya kan bisa dari mana aja. Ngomongnya dapat inspirasi. Karena nonton TV, kadang ke kamar mandi aja ngelihat karpet yang bagus jadi inspirasi. Karena aku cekrek. Kemana cekrek. Jadi ke luar negeri tuh aku seneng banget. Kenapa? Banyak banget kita dapat inspirasi. Jangan ke luar negeri, ke Indonesia aja. Karena kan semua ini aku nih semuanya dari tenun-tenun bunga-bunga Indonesia. Ini kan dari pattern-pattern tenun-tenun gitu loh. Semua dari tenun-tenun. Menarik. Pokoknya silahkan deh dilihat-lihat deh. Cucok desain-desainnya. Cucok meong ya. Cucok meong. Oke deh. Oke deh, say. Thank you banget loh. Thank you, kita udah diundang ke sini, dipakein. Berarti sama-sama loh kita Aries. Iya Pisces. Aku Pisces, Maret soalnya. Iya kita Aries. Ya Aries itu banyak temen ya. Sama cuek Aries itu sebenarnya. Aries itu cuek, nggak dendaman, nggak mau mikir yang susah-susah, nggak mau ribet ya, nggak mau ribet, banyak teman, walaupun di hutan juga banyak temen ya. Jadi kamu tuh inget banget loh. Jadi kan anak yang untuk anakku umur masih kecil-kecil, yang waktu dia masih 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tuh kalau misalnya Eke lagi di keluar negeri gitu, Eke kemana, dia tuh panik nih. Jadi kata bapaknya gini, "Dapat udah tenang, mama di hutan aja ada temennya," katanya. Oh jadi bisa make a friends gitu. Bisa. Ibaratnya kalau ditaruh di kebun aja bisa makan ya. Bisa makan bener. Kita tuh. Iya kan? Kita segitu. Oke, kalau gitu pokoknya sehat terus. Amin. Sukses terus Mazulable-nya. Amin. Mazulable sukses ke depannya. Amin. Sama juga doa buat
Mbak Debbie sama Yeya, Thank orang you, awak Ninya. ini. Orang awak. Oke, say, segitu dulu ya Yes. obrolan kita. Apa tadi lu bilang apa, Van? Jangan lupa. Oh ya, jangan lupa Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, di like, jangan lupa pencet bell juga. Betul, hidupin notification. Kayaknya udah punya blog nggak Oh, sih? udah, ya, Ya, undang-undang kita kali ya, Zay. Boleh hanya namanya Malaysia ya. Kayak Mbak Debbie dia langsung ya. Ya, konsisten tuh. Konsisten benar. Hidup tuh harus konsisten. Yes. Oke. Dadah, thank you so much for watching. Sukses. Debbie dan Elman bergol.